Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama ingin bersyukur atas pelayanan yang sudah dijalankan oleh Bapak Uskup Agung Aloysius Sudarso yang sudah menjalani perutusan pelayanan kepemimpinan di Keuskupan Agung Palembang ini selama 27 tahun. Pada sore hari ini beliau akan mengakhiri perutusan pelayanan kepemimpinan itu dan menyerahkan tugas perutusan itu kepada penggantinya Bapak Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono. Kita juga ingin mempersembahkan semua yang sudah beliau kerjakan bagi Tuhan, dan kita yakin bahwa semua yang sudah dilakukan oleh beliau dapat kita persembahkan sebagai pujian kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi gereja, khususnya di Keuskupan Agung Palembang ini. Kita juga ingin bersyukur karena pada hari ini 8 tahun yang lalu, Bapak Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono ditabiskan menjadi uskup. Dan pada sore hari ini, beliau sudah siap untuk menerima, melanjutkan, dan mengembangkan perutusan pelayanan kepemimpinan bagi seluruh umat di Keuskupan Agung Palembang ini. Bapak Uskup Yu dulu ditabiskan oleh Bapak Uskup Sudarso. Jadi roh Bapak Uskup Agung Sudarso juga sudah diturunkan kepada Bapak Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya membaca peristiwa hari ini dengan dua kacamata. Kacamata yang pertama adalah kisah Injil yang tadi dibacakan oleh Bapak Uskup Agung Yu. Di dalam diri seorang yang bertanya kepada Yesus sambil berlari-lari dan bertekuk lutut, menunjukkan kesungguhan dia untuk mencapai hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam bahasa gereja sekarang sama dengan kesempurnaan kasih, sama dengan kesempurnaan kesucian, sama dengan kepenuhan hidup Kristiani. Dengan demikian bagi saya sekurang-kurangnya kehadiran orang muda yang diceritakan di dalam Injil tadi mengingatkan kita semua akan panggilan kita sesuai dengan ajaran gereja, yaitu bahwa kita semua siapapun kita dalam status apapun mempunyai panggilan yang sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, kepenuhan hidup Kristiani. Bapak Uskup Agung Sudarso dan Bapak Uskup Agung Yuwono menanggapi panggilan itu dengan menjadi imam. Itulah jalan hidup yang beliau pilih. Dan ketika Bapak Uskup Agung Sudarso diangkat menjadi uskup, beliau mengambil semboyan pelayanan, "Aku adalah hamba-Mu." Semboyan itu sudah dijalankan dengan sangat setia. Saya dengar akan ada biografi Bapak Uskup Sudarso, nanti silahkan membaca sendiri. Saya sendiri membayangkan
sudah amat banyak hal yang beliau lakukan selama 27 tahun ini. Seberapa jauh kilometer yang beliau tempuh di wilayah 3 provinsi ini selama 27 tahun, sebanyak itu pula hal-hal yang baik, pelayanan-pelayanan yang beliau berikan sungguh-sungguh berbuah. Sebagai bagian dari Konferensi Wali Gereja Indonesia, Bapak Uskup Agung Sudarso ini sudah sekian komisi yang beliau pimpin. Dan biasanya komisi-komisi yang beliau pimpin itu adalah komisi-komisi yang tidak gampang, penuh tantangan, diserahkan kepada beliau. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang sangat bersahabat. Dengan siapapun nyaman, tidak ada senior, tidak ada junior, semua adalah sesama di dalam pelayanan sebagai uskup di Indonesia ini. Dan sesudah menjalankan semuanya itu dengan setia, Bapak Uskup Agung Aloysius Sudarso akan menyelesaikan tugas pelayanan beliau sebagai Uskup Agung Palembang dan akan terus menempuh panggilan menuju kesempurnaan kasih itu pasti dengan cara yang berbeda. Bapak Uskup Yu sesudah 8 tahun ditabiskan dan melayani umat di Keuskupan Tanjung Karang, pada hari ini akan memulai tugas perutusan yang baru sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang. Semboyan yang beliau pilih menarik. Allah adalah kasih. Mungkin 1-2 hal, 1-2 kalimat mengenai ini. Apa yang mau dikatakan kalau Santo Yohanes menulis bahwa Allah adalah kasih? Di dalam kitab suci ada 2 kata bahasa asli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, kasih. Tetapi sebetulnya 2 kata yang sama itu artinya sangat berbeda. Yang pertama adalah kasih manusiawi yang terbatas. Dan yang kedua adalah kasih Kristus, kasih ilahi yang tanpa batas. Perbedaan 2 hal itu sangat jelas di dalam percakapan Yesus sesudah bangkit dengan Simon Petrus. Kita pasti ingat kisahnya. Yesus bertanya kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus menggunakan kata kasih yang tak terbatas. Simon menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau." Simon menggunakan kata yang berbeda, yaitu kasih yang terbatas. Karena yang tak terbatas dia tidak punya. Maka Yesus bertanya 1 kali lagi, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas?" Simon tidak punya. Maka dia menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Nah, kalau begitu terus percakapannya tidak selesai. Oleh karena itu Yesus menurunkan standarnya. Untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas?" Nah, itu Simon punya. Maka untuk ketiga kalinya dia menjawab, "Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas." Itulah perjalanan awal Simon Petrus, hari demi hari sampai kepada kasih yang tak terbatas,
ketika dia menyerahkan hidupnya demi Yesus. Ia mati sebagai martir. Kita semua diajak, dan saya memahami semboyan Bapak Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono dalam arti itu. Semboyan beliau adalah ajakan agar kita semua bertumbuh hari demi hari menuju kasih yang tak terbatas itu dengan cara-cara yang sederhana. Ada hal lain lagi yang menarik sekali bagi saya, sekali lagi sekurang-kurangnya, dari Bapak Uskup Agung Yohanes Harun Yuwono ini. Kata yang punya cerita. Ketika beliau lahir, nama yang diberikan adalah Yuwono, tanpa Harun. Kapan nama Harun ini ditambahkan? Sekali lagi menurut yang punya cerita, ibundanya ada, nanti bisa ditanya kalau tidak betul. Ternyata nama Harun itu ditambahkan oleh beliau sendiri. Pada waktu beliau ditabiskan menjadi diakon, tahun 1992. Maksudnya apa? Nanti bisa dicek sendiri. Salah satu yang ditulis di dalam tulisan yang saya baca, alasannya salah satunya ini. Harun adalah nama yang sangat lazim di kalangan orang-orang asli Lampung. Kita bisa menafsirkan sendiri maksudnya apa itu, menambahkan nama itu. Bapak Uskup Agung Yohanes ingin menjadi bagian dari masyarakat. Ingin hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menambahkan nama yang lazim di antara penduduk asli Lampung. Nanti tidak tahu apakah beliau masih mau menambah nama lagi ketika beliau pindah ke Keuskupan Agung Palembang ini. Kalau menambah sekurang-kurangnya ada 3 nama baru yang harus ditambahkan. Untuk Sumatera Selatan, untuk Jambi, dan untuk Riau. Nanti namanya terlalu panjang Bapak Uskup. Tetapi kami menangkap maksudnya. Suatu cita-cita, suatu harapan yang sangat mulia. Terlibat di dalam kehidupan masyarakat, terlibat di dalam kehidupan sesamanya. Kacamata yang kedua adalah kacamata gereja universal. Pada hari ini, Paus Fransiskus memulai suatu proses panjang, yaitu proses yang akan berakhir pada tahun 2023 yang akan datang, yaitu Sinode para Uskup. Biasanya, Sinode para Uskup itu hanya dijalankan ya pada waktu sinode itu diundangkan. Tetapi kali ini belum pernah ada di dalam sejarah Gereja Katolik, sinode itu dipersiapkan dari gereja lokal, sinode keuskupan. Jadi nanti pasti umat di Keuskupan Agung Palembang akan membuka sinode itu 1 minggu sesudah Paus, minggu yang akan datang. Judulnya sangat menarik. Sinodalitas, _2, persekutuan, partisipasi, dan misi. Yang mau dikatakan oleh Paus sangat jelas sebetulnya, bahwa salah satu ciri gereja Katolik adalah sinodal. Artinya berjalan bersama-sama. Itulah arti dari sinode. Tentu yang diharapkan adalah berjalan bersama-sama, masih kurung, masih koma, berjalan bersama-sama bersama Yesus. Karena kalau hanya berjalan bersama-sama,
kita bisa bertengkar di dalam perjalanan itu. Seperti dua murid Emmaus itu, mereka berjalan bersama-sama, tetapi bertengkar di jalan. Baru sesudah Yesus datang, dan dua orang itu berjalan bersama-sama, berdua maksudnya, dan juga bersama dengan Yesus, mereka menjadi sahabat. Kita bisa membayangkan secara konseptual, gagasannya begini. Ketika kita berjalan bersama-sama, bersama Yesus, dengan sendirinya akan tumbuh persekutuan. Kata yang kedua, komunio. Kalau kita sebagai gereja semakin bertumbuh sebagai persekutuan, dengan sendirinya semua warga persekutuan itu akan terdorong untuk berpartisipasi. Kata yang ketiga. Dan ketika semua berpartisipasi, akan berkembanglah kreativitas baru untuk menjalankan misi. Sinodalitas, persekutuan, partisipasi, misi. Sejauh saya baca di dalam cerita-cerita mengenai Keuskupan Palembang, Bapak Uskup Agung Sudarso sudah mengadakan 2 kali sinode dan sudah merencanakan sinode yang ketiga yang belum dapat dilaksanakan karena pandemi ini. Tentunya sinode yang ketiga ini akan dilanjutkan dalam pendampingan dan bimbingan Bapak Uskup Agung yang baru, Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono. Marilah kita berdoa secara khusus bagi Keuskupan Agung Palembang. Semoga berjalan bersama-sama, bersama dengan Yesus yang sudah dijalankan selama 2 kali dan akan dijalankan untuk ketiga kalinya, sungguh-sungguh menumbuhkan keuskupan ini sebagai suatu persekutuan di mana semua warganya berpartisipasi dan bersama-sama mencari dan menemukan kreativitas baru di dalam bermisi, mewartakan wajah Allah yang adalah kasih. Tuhan memberkati.